Kalau pekerja itu misalkan pensiun, dia dapat pesangon, dapat dapat PMK, dapat. Tapi itu kita kalikan pesangonnya, kita kalikan 1,75 kali-kaliin lagi. Kalau dia 9 bulan upah nih, ya kan pesangonnya, katakanlah dia udah lama nih, pensiun kan, udah 24 tahun deh, 25 tahun. Ya, dia 9 bulan upah. Kali, jadi 9 kali 1,75 dan beda-beda. Ini 0,75. Ini harus diperhatikan. 2 kali ketentuan nih paling berat nih. Kalau mau dapat 2 kali. Sesi kali ini adalah tentang pemutusan hubungan kerja ya, di mana pada saat ini, belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini, terutama di 2024, 2025, sedang banyak perusahaan yang melakukan ini, pemutusan hubungan kerja. Ya. Di mana ini adalah suatu hal yang tentunya tidak mudah bagi dua belah pihak tentunya, ya, bagi karyawan terutama, apalagi juga untuk pengusaha. Ya. Berangkat dari best practice yang saya sering temui di lapangan bahwa banyak sekali pelaku usaha itu belum memahami undang-undang ketenaga kerjaan. Gitu kan. Nah, ini juga menimbulkan risiko apa? Tidak puasnya karyawan dan turunnya produktivitas karyawan. Dan potensi sekali muncul ada sengketa hukum dan tentunya berdampak pada kerugian perusahaan. Nah, apalagi kita sebagai pengusaha muslim, ini yang lebih mengusik saya. Kenapa? Karena kita sebagai muslim itu ya, punya tanggung jawab moral yang tidak ringan ya. Kita nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini luar biasa. Pemutusan hubungan kerja itu. Definisinya apa? Gitu ya. Adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu. Jadi harus ada suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja dan tentunya berakhir pula hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Ini lagi-lagi perlu saya tekankan. Ini adalah bahasa undang-undang ya. Ada buruh ya. Sebetulnya saya pribadi nggak suka dengan kata-kata buruh itu karena kesannya ada secara image tuh buruh itu kerja kasar dan dia ada di kelas 2 ya. Untuk selanjutnya kalau tidak berkaitan dengan istilah di undang-undang saya akan lebih suka memakai dengan kata-kata atau dengan sebutan pekerja. Apa sih yang menjadi alasan atau penyebab dilakukannya PHK gitu ya. Yang pertama adalah perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan dan salah satu pihak atau keduanya tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja ya. Baik si pekerjanya udah nggak mau ikut lagi karena ada peleburan ya, ataupun si pengusahanya atau perusahaan tidak akan menggunakan pekerjaan tersebut. Tentunya ini biasanya kalau kita merger ada posisi-posisi yang sudah diisi dari perusahaan yang mengambil alih. Nah, ini perusahaan yang diambil alih karyawannya ini biasanya dilakukan assessment gitu kan. Kalau yang memenuhi kriteria mungkin bisa kita ambil. Nah, itu pun setelah ada persetujuan dari pekerja. Kalaupun tidak ya kita lakukan yang namanya PHK. Yang berikutnya adalah ketika perusahaan melakukan efisiensi yang diikuti dengan penutupan ataupun tidak diikuti dengan penutupan. Jadi biasanya ini perusahaan yang mengalami kerugian. Ketiga adalah perusahaan tutup disebabkan karena apa? Perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Nah, ini ruginya rugi beneran ya, bukan rugi yang direkayasa. Kemudian adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja atau buruh. Ini bahasa undang-undang ya. Lagi-lagi saya ikutkan P atau itu. Karena perbuatan tertentu dari pengusaha. Kemudian adanya putusan PHI, ini pengadilan hubungan industrial, di mana pengusaha ternyata tidak terbukti melakukan perbuatan seperti dituduhkan pada huruf G pasal 154 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Ini di huruf G itu nanti akan setelah ini akan nampak nampak apa saja. Nah, dia melakukan pelanggaran. Jadi pekerja melakukan pelanggaran setelah mendapatkan SP3 yang masih berlaku. Jadi udah kena SP3, ngelanggar lagi. Padahal setiap SP itu berapa umurnya? Berapa umurnya ya Mas Bayu? Setiap SP itu berapa? 2 bulan kalau nggak salah. Nah, sebenarnya Nggak lulus lagi ya nanti. nggak apa-apa karena Mas Bayu ini kan, jadi biar tahu masa berlakunya 6 bulan, 6 bulan lama ya, panjang ya. Kenapa kok 6 bulan? Itu waktu yang dipandang cukup ya, oleh yang merancang undang-undang dipandang cukup seseorang itu memperbaiki diri supaya tersebut juga memberikan efek jerah ya. Undang-undang tenaga kerjaan tidak ada, siap pensiun itu nggak ada ya, jujur aja. Jadi Mas Bayu nanti umur 90 masih kerja di Siada ya nggak apa-apa selama masih mampu.
Kenapa? Masih produktif, gitu kan. Selama masih produktif. Loh, pensiun itu dari mana Pak munculnya? Ini dari undang-undang yang mengatur siapa? BPJS. BPJS apa? Tenaga kerjaan. Nah, makanya diterapkan, oh pensiunnya nanti umur sekian. Kenapa? Di masa usia itu BPJS tenaga kerjaan sudah tidak menanggung. Makanya daripada nanti ada apa-apa, nah ini perusahaan ya pola pikirnya. Daripada nanti kalau ada apa-apa nggak ditanggung BPJS tenaga kerjaan, nah udah aja orang tersebut kita masukkan di sebagai usia pensiun. Itu itu dasarnya. Jadi perlu diketahui nggak ada sebenarnya permohonan PHK yang dilakukan pekerja karena perbuatan tertentu dari pengusaha. Ini termasuk yang huruf G tadi, ya, yang di nomor 8 ya. Jadi si pengusaha itu menganiaya, menghina kasar, mengancam pekerja, membujuk, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak membayar upah tepat waktu dari yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut. Nah, ini banyak nih. Tapi apa? eh, Kalau dalam kondisi perusahaan itu memang lagi kesulitan keuangan dan diberitahukan kepada karyawan bahwa mohon maaf nih untuk gajian bulan depan agak telat ya karena kondisinya begitu, itu masih dibolehkan. Ini adalah menyengaja tidak membayar upah secara tepat waktu atau bayarnya seenaknya sendiri gitu kan. Kadang sekian, tanggal sekian. Kemudian memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa. Nih, Mas Bayu, tolong ini dong benerin tower tuh lagi hujan, Sini aja Pak. hujan Oh, bisa. terus. Ini nggak boleh dan terus menerus lagi. Nah itu tadi untuk jenis-jenis alasan dilakukannya PHK. Kemudian untuk jenis PHK-nya sendiri, ya, ada yang diperlukan penetapan, oh, apalagi itu, dan ada yang tanpa penetapan. Seperti apa itu yang dengan penetapan atau tanpa penetapan? Tanpa penetapan itu adalah kasus di mana PHK itu dapat dilakukan sepihak ataupun tanpa adanya pemberitahuan. Tapi memang ya asalnya tetap diberitahukan ya, meskipun dibolehkan dalam kondisi apa? Ya tentunya pekerja yang mengajukan pengunduran diri. Ya masa ya kita ngasih tahu tanpa ada penetapan siapa? PHI. Ya dia mengundurkan diri, oke. Masa kontrak kerja berakhir nih untuk PKWT yang kontraknya berakhir dan tidak kita perpanjang. Nggak usah ada penetapan pengadilan, nggak usah juga kita beritahukan secara resmi. Si pekerjaannya ngeyel, ya, ngeyel, denial, dia nggak mengakui perbuatannya dan dia eh, mengajukan apa namanya bipatrit, nggak ketemu solusinya gitu kan, otot-ototan pekerja lapor ke PHI nanti berlanjut, berarti nanti harus dengan penetapan. Tapi kalau pekerja tersebut ngakuin karena bukti-buktinya secara sah dan meyakinkan itu terpenuhi, kerja itu juga yang ngakuin, itu udah langsung selesai, nggak usah pakai penetapan PHI, kita bikinkan surat PHK-nya. Kalau tadi di depan disebutkan harus ada pemberitahuan PHK itu ya, gimana sih gitu kan urutannya. Nah, PHK pada umumnya itu dalam bentuk surat resmi. Jadi benar-benar surat resmi, bukan lisan. Nah, kalau pekerjaan terima, maka pengusaha harus mendaftarkan ke Disnaker. Nah, jangan lupa Pak, PHK ini dicatat dan dilaporkan ke Disnaker. Ini nih, ketika setuju tadi ya, surat pemberitahuan PHK, kemudian karyawan setuju, oke. Persetujuan ini juga harus dibuat nih sebagai bukti sah nih. Nah, kalau nggak setuju ini agak ribet. Kan tadi urutannya gini ya, dari syarat pemberitahuan PHK disampaikan ke pekerja, pekerja nggak setuju. Perundingan bipatrit. Ada berapa? Kita lihat, lebih dari 6 sebetulnya ya. Pekerja berhalangan masuk karena sakit. Ada keterangan dokter. Selama waktu tidak melampaui 12 bulan berturut-turut. Ingat, yang tadi melampaui, yang ini tidak melampaui. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena ada tugas negara nih. Kompensasi ini adalah dari sisi perusahaan pada si pekerja. Kalau ganti rugi bisa dari sisi perusahaannya ataupun dari sisi pekerjaannya. Bila mana apa? Sebelum waktu kontrak berakhir. Kalau PKWTT jelas ada UP, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah ini dia, ini tadi yang runtutannya, saya stabilisasi di sini. Kemudian ini ternyata beda-beda ya dari penyebab PHK-nya, beda-beda. Kalau tadi bunyi ketentuannya sekian-sekian tadi itu, ini adalah pengalinya lagi. Ya gini, kalau pekerja itu misalkan pensiun, dia dapat pesangon, dapat dapat PMK, dapat UPH ada, ya ini pensiun. Tapi
yang dari hitungan tadi di depan itu kita kalikan pesangonnya, kita kalikan 1,75, dikaliin lagi. Nah, ini kalau dibilang 1 kali ketentuan, ya itu. Kalau dia 9 bulan upah nih, ya kan pesangonnya, katakanlah dia udah lama nih, pensiun kan, udah 24 tahun deh, 25 tahun. Ya, dia 9 bulan upah. Jadi 9 kali 1,75. Dan beda-beda. Ada sekitar 25, 0,75. Ini harus diperhatikan. Force major dari, tapi tidak sampai perusahaan tutup. 2 kali ketentuannya paling berat nih. Kalau mau dapat 2 kali meninggal dulu. Jangan. Ya, tapi ini tapi meninggal itu dapatnya 2 kali ketentuan tadi. Atau dia sakit keranjangan dan nggak bisa melakukan pekerjaannya. Setelah dapat ini dari dokter ya, yang udah nggak bisa lagi, dia PHK dapat 2 kali. Ya ini dan seterusnya ya. Ini ada 1 kali ketentuan gitu kan, macam-macam. Halal, Transform, Accelerate, Ziyarah Consulting.